Ini adalah rahasia-rahasia komunikasi yang bikin kamu jago ngobrol. Lu bakal tahu teknik komunikasi yang efektif, cara menjadi pembicara yang baik, dan public speaking tanpa gugup. Kali ini kita akan membahas buku Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, dan di Mana Saja oleh Larry King. Untuk kalian yang tidak tahu siapa itu Larry King, dia adalah raja komunikasi di era 90-an. Dia adalah pembawa talk show legendaris dari Amerika Serikat. Berbicara adalah mata pencarian Larry King selama 37 tahun dalam show radio atau TV. Dia sudah berbincang-bincang dengan ribuan tokoh terkenal termasuk presiden, selebriti, pemimpin dunia, penjual pintu, dan sampai tokoh kontroversial. Larry King akan mengajarkan lu apa yang telah dia pelajari selama 37 tahun tersebut. Larry King memang dari kecil suka berbicara, namun dia juga tahu kalau sejumlah orang merasa canggung untuk berbicara. Ada ketakutan kalau mengucapkan hal yang salah atau mengatakan hal yang benar tapi dengan cara yang salah. Bila lu sedang berbicara dengan orang yang masih asing atau orang banyak, maka ketakutan itu akan semakin besar. Tapi dengan rahasia-rahasia komunikasi ini, maka Larry King yakin bisa menghilangkan ketakutan lo. Larry King dari pengalamannya yakin kalau orang sukses itu adalah orang yang pandai berbicara. Mari kita ulas tuntas rahasia komunikasinya. Ketika berbicara satu lawan satu, ada 4 dasar percakapan yang bagus, yaitu kejujuran, cara bersikap yang benar, adanya minat terhadap orang lain, dan membuka diri sendiri. Berbicara itu seperti naik sepeda atau membuka toko. Semakin sering lo ngelakuin, maka semakin mahir lo jadinya. Dan juga semakin senang lo ngelakuinnya. Larry King di awal karirnya ketika dia masih remaja, dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyiar radio, dan di saat pertama kali dia mau siaran, dia begitu gugup dan tak bisa mengeluarkan suara satupun. Sampai-sampai bosnya datang mendobrak pintu dan bilang, "Hey, ini bisnis komunikasi, ayo ngomong." Lalu dipaksakan ngomong dan setelah keluar suara, baru dia menjadi yakin untuk berbicara. Setelah itu, pertunjukan siaran berikut-berikutnya pun lancar. Kejujuran. Jujurlah maka lu gak akan pernah salah dalam dunia penyiaran atau dalam bidang bicara apapun. Dikasih contoh diandaikan ketika lu lagi bekerja di dunia penyiaran, lalu sang penyiar utama mendadak sakit, dan lu ditodong kalau lu harus menggantikan posisinya saat itu juga. Lu dibawa ke depan kamera dan dibilang kalau kamera akan on dalam 5, 4, 3, 2. Jelas lu bingung dong, gak ada persiapan, gak ada apa-apa. Apa yang akan lu lakuin? Jawabannya adalah kejujuran. Lu bilang, gue lagi bekerja di belakang, terus tiba-tiba seseorang mengejutkan gue dan menyodorkan kertas-kertas ini dan bilang kalau si penyiar utama lagi sakit, dan gue yang harus mengudara. Dengan berkata demikian, semua penonton akan tahu kalau gue gak pernah bawa berita, dan gue gak tahu apa yang sedang terjadi. Gue pasti bakal canggung menghadap kamera yang mana. Penonton akan lebih memahami gue. Mereka tahu kalau gue jujur pada mereka, dan gue akan berusaha sebisa mungkin untuk mereka. Gue berhasil berkomunikasi kepada mereka bukan hanya mengenai apa yang dikomunikasikan, tapi juga dilema yang gue hadapi. Cara bersikap yang benar. Cara bersikap yang benar secara singkat adalah kemauan untuk berbicara, meski merasa tidak enak untuk pertama kali. Setelah Larry King gugup di awal karir penyiaran radionya tersebut, dia mulai memaksakan dirinya untuk berbicara lebih sering. Tiap ada acara yang bisa dia isi, walaupun cuma-cuma, dia ambil. Bacain laporan keuangan, ambil. Bacain reportase olahraga, dia ambil. Baca berita, ambil. Kasih pidato pun ambil. Sebanyak mungkin dia ambil kesempatan untuk berbicara. Bila lo kesulitan mendapat kesempatan, maka bisa coba dengan cermin. Bicara pada bayangan cermin lo. Ini adalah teknik umum yang dilakukan pembicara publik. Melatih lo untuk membuat kontak mata ketika berbicara. Lo pun bisa ngobrol dengan hewan piaraan lo seperti anjing, kucing, burung, atau ikan mas lo. Berbicara kepada hewan adalah cara yang hebat untuk berlatih karena lo gak perlu khawatir bakal dibantah atau disela. Yang penting adalah kemauan untuk melatih berbicara pada setiap kesempatan yang ada. Ini adalah sikap yang benar. Adanya minat terhadap orang lain. Lu gak akan bisa bicara dengan orang-orang apabila mereka menganggap lo tidak tertarik pada apa yang mereka katakan, atau lu gak menghargai mereka. Yang harus diingat adalah setiap orang pasti akan ada keahlian akan suatu hal. Paling tidak setiap orang pasti memiliki satu subjek yang mereka suka omongin. Hargailah keahlian tersebut. Para pendengar bisa membedakan mana yang beneran menghargai dan mana yang tidak. Jika mereka merasa dihargai, maka mereka akan memperhatikan apa yang bakal lo omongin. Kalau mereka merasa tidak dihargai, apapun yang lo omongin atau lakuin gak bakal menarik mereka. Keterbukaan tentang diri lo. Perlakukan orang lain segimana lo pengen mereka memperlakukan lo. Lo harus terbuka dan sejujur lawan bicara lo. Ini bukan berarti lo harus ngomongin diri sendiri terus-menerus ya, atau ngebocorin rahasia-rahasia pribadi. Justru sebaliknya, emang lo pengen dengar cerita tentang batu empedu tetangga lo, atau acara akhir minggu rekan kerja lo dengan mertuanya? Kemungkinan besar enggak kan? Jadi jangan gunakan cerita-cerita pribadi lo sebagai bahan percakapan. Hendaknya lu ungkapin jenis informasi yang ingin lu tanyain ke orang lain. Mengatakan kepada orang-orang apa latar belakang lu, apa yang lu suka dan apa yang lu gak suka adalah hal umum yang diberi dan diterima dalam percakapan. Cara mencairkan suasana.
Ketika berbicara dengan orang asing, ada 6 hal yang harus diingat, yaitu mengatasi perasaan malu, bisa dari lu yang malu atau lawan bicara yang malu, cara memulai, pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari, aturan pertama dalam percakapan, bahasa tubuh, dan apakah ada yang tabu untuk diomongkan. Di lingkup sosial ataupun profesional, hal pertama yang harus dilakukan dalam berbicara dengan orang adalah untuk membuat mereka nyaman. Ingat bahwa kebanyakan orang itu pemalu. Orang yang lu ajak bicara akan menikmati pembicaraan jika mereka melihatmu mempresentasikan diri lu juga sebagai orang yang menikmati percakapan tersebut. Jadi bagaimana caranya untuk membuat orang merasa nyaman dan tidak malu-malu? Tanyakan tentang diri mereka sendiri. Dengan demikian, Anda mempunyai bahan untuk dibicarakan dan teman bicara lo juga akan menganggap lo sebagai pembicara yang menyenangkan. Kenapa? Karena semua orang suka diajak bicara tentang diri mereka sendiri. Cara memulai percakapan. Ada 2 cara untuk memulai percakapan, yaitu yang pertama, gunakan latar atau suasana di mana lu berada. Mungkin lu ada di pesta atau sebuah acara, maka gunakan hal tersebut sebagai pembuka percakapan. Yang kedua, gunakan juga hal unik atau barang menarik yang ada di sekitar seperti souvenir dari traveling atau karya seni untuk membuka diskusi. Pertanyaan yang harus dihindari adalah pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan ya atau tidak adalah musuh percakapan yang hangat. Pertanyaan macam ini membunuh percakapan. Contoh, apakah cuaca gerah ini mengganggu? Ini akan menghasilkan jawaban ya atau tidak. Udah gitu aja, end of conversation. Sebaiknya pakai pertanyaan yang lebih substantif, seperti musim panas yang sekarang kita alami membuat gue berpikir, apakah hal ini karena pemanasan global ya? Gimana menurut lo? Ini akan menghasilkan jawaban yang lebih daripada ya atau tidak. Hukum pertama dalam percakapan. Apa hukum pertama dalam percakapan? Yaitu dengarkanlah. Lu gak akan belajar apapun ketika lu berbicara. Kalau lu pengen belajar banyak, maka lu harus banyak mendengar. Meski hal ini sudah jelas, tapi setiap hari lu bakal nemuin kalau kebanyakan orang tidak benar-benar mendengarkan. Lu ngomong ke keluarga dan teman-teman lu kalau pesawat lu bakal mendarat jam 8. Ntar sebelum pembicaraan beres, mereka bakal nanya lagi, tadi jam berapa ya pesawat lu datang? Seberapa sering hal ini terjadi pada lo? Kalau lo gak ngedengerin orang dengan baik, maka lo juga gak bisa ngarepin kalau mereka akan mendengarkan lo dengan lebih baik juga. Untuk menjadi pembicara yang baik, lo harus menjadi pendengar yang baik. Ini lebih dari sekedar menunjukkan rasa ketertarikan dengan topik pembicaraan. Mendengarkan dengan seksama bakal bikin lo bisa balas respon yang lebih baik pula. Kemampuan mendengarkan yang baik meningkatkan kemampuan lo untuk merespon dan terlibat secara efektif dalam percakapan. Bahasa tubuh, penilaian akhir masih tetap terletak pada seberapa banyak lu bisa membaca bahasa tubuh dan akan selalu begitu. Bahasa tubuh adalah bagian alami dari percakapan dan komunikasi. Bahasa tubuh yang lu gunain saat berbicara sama halnya seperti pembicaraan itu sendiri. Bersikaplah wajar dan berbicaralah dalam hati. Kalau lu sebenarnya gak suka ngomong sama lawan bicara lu, maka hal ini bakal muncul dalam bahasa tubuh lu. Jangan terlalu dipaksakan dalam bahasa tubuh karena orang akan sadar bila posturmu tidak alami. Biarkan bahasa tubuh lu muncul secara natural. Cara yang mudah dalam bahasa tubuh agar percakapan berhasil adalah membuat kontak mata. Pertahankan kontak mata yang baik, tidak sekedar di awal dan akhir kata-kata lo, tapi selama lo ngomong dan mendengarkan. Tapi ingat untuk bikin kontak mata ini secara alami dan natural, dan bukan dipaksa dipelototin, ntar malah jadi takut. Apakah ada yang tabu untuk diomongkan? Tabu berarti dilarang untuk diomongin. Ada beberapa hal yang mungkin sulit untuk dibicarakan. Dalam percakapan yang terbuka, lu gak bisa tiba-tiba nanya, berapa gaji lu ke orang yang gak lu kenal secara baik? Pastikan relasi lu dengan orang yang lu cakap sebelum masuk ke topik yang personal atau kontroversial. Tips-tips dalam pembicaraan sosial seperti dalam sebuah pesta, pertanyaan terbaik sepanjang masa, cara anti gagal untuk keluar dari pembicaraan, gimana menjaga pembicaraan, dan harus ngomong apa ketika bertemu dengan selebriti. Dalam sebuah pesta, dipastikan Anda akan sulit berbicara empat mata karena ada banyak orang di dalam sebuah pesta. Agar tidak terpengaruh dengan banyaknya orang, carilah orang buat diajak bercakap-cakap satu lawan satu. Cari orang yang tampaknya bersedia untuk diajak berbincang-bincang dan terbuka. Atau dengan hati-hati bergabung dengan yang lain dalam percakapan yang sudah berlangsung yang tampak menarik. Triknya adalah jangan terpaku pada tempat yang sama dalam waktu yang lama. Berbaurlah. Pertanyaan terbaik sepanjang masa. Mengajukan pertanyaan adalah rahasia keberhasilan percakapan. Pertanyaan favorit dan terbaik adalah kenapa? Why? Why? Jika ada yang pindah kerja, why? Kenapa? Kenapa pindah kerja? Jika ada orang yang pergi permanen ke kota lain, kenapa? Why? Kenapa pindah ke kota lain? Ini adalah pertanyaan yang pasti untuk membuat percakapan menjadi hidup dan menarik. Cara keluar dari percakapan. Jika dalam sebuah percakapan lu udah bosan banget dan pengen mengakhiri percakapan, ada satu cara yang pasti untuk menghentikan pembicaraan, yaitu, maaf, saya perlu pergi ke kamar kecil. Tidak akan ada yang menghalangi Anda. Setelah kembali, lu bisa membuat percakapan yang lain dengan orang lain. Kalimat-kalimat permisi lainnya juga bisa seperti, makanan ini enak, gue nambah dulu ya. Maaf, gue harus salam dulu dengan teman lama saya dulu ya.
Ada banyak kalimat permisi yang dengan aman mengeluarkan Anda dari pembicaraan yang membosankan. Cara menjaga percakapan. Pilihlah topik yang bisa melibatkan semua orang. Berusahalah menghindari topik-topik berat atau topik-topik yang hanya dikuasai beberapa tamu. Karena orang yang tidak mengerti akan diam dan merasa terasingkan. Dalam memberi pendapat, jangan hanya memberi pendapat dari pandangan lu aja. Lu bakal menjadi pembicara yang baik kalau lu bisa meminta pendapat orang lain di sekitar lu. Walau lu menguasai bidang tersebut, ada baiknya lu beri kesempatan untuk menanyakan pendapat orang lain. Bantu orang yang paling pemalu dalam kelompok. Seorang ahli komunikasi yang baik akan sadar apabila ada orang yang pemalu di grup pembicaraan. Mereka tampak malu-malu, angguklah ke arah mereka, lalu tanyakan pendapat orang tersebut. Bikin orang tersebut terlibat dalam percakapan. Jangan memonopoli percakapan. Orang-orang yang terlalu banyak bicara dari pandangan orang lain akan merusak citranya sendiri dan kehilangan kredibilitas. Anda harus tahu kapan saatnya naik panggung dan kapan turun panggung. Kapan Anda bicara dan kapan Anda kasih kesempatan pihak lain untuk berbicara. Jangan menginterogasi teman Anda. Jangan menjadi seorang interrogator. Anda tak perlu tahu segala hal tentang teman atau orang yang Anda bicara. Atau detail pengalaman yang dibicarakan. Gak akan ada kuis di akhir pembicaraan tersebut. Memancing pendapat. Pertanyaan yang dapat memancing pendapat sangat efektif untuk memulai percakapan dalam lingkungan sosial atau untuk memecah keheningan. Tips berbicara dengan selebriti. Berbicara dengan selebriti kadang menjadi masalah bagi banyak orang. Tak peduli betapa bersahajanya seorang selebriti, kita akan mudah terintimidasi oleh ketenarannya. Kesalahan umum dalam berbicara dengan selebriti adalah menganggap mereka tidak tahu apapun tentang hal-hal di luar profesi mereka. Padahal banyak dari mereka yang pandai dan berpendidikan luas dan punya minat akan banyak hal. Berbicaralah dengan mereka seperti orang normal, dengan percakapan rutin dan berbagai topik yang beragam. 8 hal yang dimiliki oleh pembicara terbaik. Orang sukses adalah pembicara yang sukses, dan juga sebaliknya. Sebagian besar orang sukses karena mereka jago ngomong, tidak mengherankan juga sebaliknya orang yang tidak sukses karena mereka tidak jago ngomong. Apakah ada orang sukses yang tidak dapat mengekspresikan diri? Gak ada. Jago ngomong adalah kemampuan yang bisa dilatih dan dikembangkan. 8 hal ini yang dimiliki pembicaraan terbaik harus kamu punya. Yaitu, 1. Mereka memandang suatu hal dari sudut pandang perspektif yang baru, mengambil titik pandang yang tak terduga pada subjek umum. Kedua, mereka mempunyai wawasan yang luas. Mereka berpikir tentang dan bicara tentang banyak isu dan pengalaman di luar kehidupan mereka sehari-hari. Ketiga, mereka antusias, menunjukkan minat besar akan apa yang mereka buat dalam hidup mereka dan juga tertarik akan apa yang lo omongin pada setiap kesempatan yang ada. 4, mereka tidak pernah ngomongin diri mereka sendiri terus-menerus. 5, mereka sangat ingin tahu. Mereka selalu bertanya, kenapa, mengapa? Mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang lo omongin. 6, mereka berempati. Mereka mencoba menaruh posisi dirinya di posisi lo untuk memahami apa yang lo omongin. 7, mereka mempunyai selera humor dan mereka tidak berkeberatan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Bahkan pembicara yang hebat selalu mengisahkan pengalaman lucu mereka sendiri. 8, mereka mempunyai gaya bicara yang unik. Percakapan trendy dan ketepatan bahasa politis. Ini adalah beberapa kebiasaan buruk dalam berbicara. Kata-kata yang muluk. Perbedaan antara kata yang hampir tepat dengan kata-kata yang tepat benar-benar sangat besar, seperti perbedaan antara kunang-kunang dan kilat. Mark Twain. Ingat bahwa kata yang tepat adalah kata-kata yang dengan segera dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengar lo, dan biasanya kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sederhana. Entah kenapa orang cenderung menggunakan kata-kata yang lebih rumit atau populer untuk membuat seolah-olah perkataannya terdengar lebih ngikutin zaman. Berusahalah untuk menghindari bahasa yang muluk-muluk. Contoh kalimat dengan kalimat yang muluk-muluk adalah, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal dan memfasilitasi pengalaman pelanggan yang lebih luar biasa, kami akan mengimplementasikan inisiatif strategi baru dalam waktu dekat. Contoh kalimat tadi bisa disederhanakan seperti ini. Untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, kami akan menerapkan strategi baru segera. Kalimat muluk atau inflated words digunakan untuk terdengar lebih profesional atau canggih, tapi justru bisa membuat komunikasi terasa kurang jelas dan bertele-tele. Hindari kata-kata yang trendy. Selain kata-kata yang muluk, kosakata kita juga dibanjiri oleh kata-kata trendy. Kata-kata trendy adalah penggunaan kata-kata atau frasa yang sedang populer dalam budaya atau industri tertentu, tapi seringkali kurang jelas atau hanya sekedar mengikuti tren tanpa makna yang kuat. Contoh kalimat dengan kata-kata trendy. Kami sangat excited untuk meluncurkan produk inovatif ini yang benar-benar game changer dan bakal redefine cara orang experience teknologi dalam keseharian mereka.
Versi yang lebih jelas tanpa kata-kata trendy adalah kami sangat senang meluncurkan produk ini yang akan membawa perubahan besar dalam cara orang menggunakan teknologi setiap hari. Kata-kata trendy bisa membuat seseorang terdengar kekinian, tapi jika berlebihan bisa terdengar kurang autentik dan sulit dipahami oleh audiens yang lebih luas. Hindari juga kata-kata yang tidak ada artinya atau kalimat kosong. Selain kalimat muluk-muluk dan kalimat trendy, lu juga harus berhati-hati dengan kata-kata yang tidak ada artinya. Kalimat yang tidak menambah apapun kepada apa yang ingin lu sampaikan ke percakapan. Kalimat kosong ini memenuhi percakapan lu cuman sebagai pemenuh kalimat. Kata-kata ini sering digunakan untuk mengisi kekosongan, tapi sebenarnya tidak memberi informasi yang berharga. Contoh kalimat dengan kalimat kosong. Jadi pada dasarnya intinya adalah Anda tahu proyek ini seperti benar-benar sesuatu yang ya penting gitu. Versi yang benar tanpa kalimat kosong, proyek ini sangat penting dan akan berdampak besar. Kalimat kosong hanya mengisi ruang tanpa menambah kejelasan dalam berkomunikasi. Hentikan kebiasaan buruk tersebut saat presentasi. Bagaimana Anda melatih untuk menghilangkan kebiasaan tersebut? Seperti kebiasaan apapun, lu perlu disiplin. Ada 3 teknik untuk membantu menghilangkan kebiasaan tersebut. Yang pertama, dengerin saat lu ngomong. Perhatikan kalimat yang keluar dari mulut lu merupakan cara yang efektif. Lu bakal tahu berapa kali lu berhenti, mundur, atau banyak filler yang menghambat presentasi lu. Yang kedua, pikirkan sebelumnya apa yang bakal lo omongin. Terdengar jelas ini harusnya dilakukan, tapi seringkali lo mengucapkan kalimat tanpa makna adalah karena lo sudah masuk di tengah-tengah presentasi dan lo nggak tahu cara nyelesainnya. Ini bukan berarti lo harus tahu secara keseluruhan presentasi lo dalam pikiran sebelum buka mulut, tapi lo mikirin kalimat kedua yang bakal diomongin ketika kalimat pertama sedang diucapkan. Yang ketiga, cari orang lain untuk mendengarkan percakapan presentasi lo. Dan ingetin lo jika lo menggunakan kalimat kosong atau kalimat klise. Lu bisa minta teman lu, pacar lu, atau teman kerja lu untuk hal ini. Political correctness. Penggunaan kata-kata yang bertujuan untuk menghindari, menyinggung, atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau disabilitas tertentu. Dalam komunikasi, political correctness bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman. Contoh kalimat dengan kata-kata yang salah adalah orang cacat itu membutuhkan bantuan. Ini salah karena cacat itu terkesan terlalu kasar dan merendahkan. Contoh yang tepat dengan kalimat yang baik dalam political correctness adalah orang dengan disabilitas itu membutuhkan bantuan. Pembicaraan bisnis. Bagaimana dasar-dasar pembicaraan bisnis? Larry King mengatakan kalau sepanjang ingatan dia, setiap orang yang bisnis, yang sukses adalah pembicara yang efektif. Ada 3 pedoman yang harus diingat ketika lu dalam pembicaraan bisnis, yaitu 1. Prinsip dasar yang berlaku dalam pembicaraan bisnis sama seperti pada percakapan sosial. Langsung, terbuka, dan menjadi pendengar yang baik kalau lu pengen jadi pembicara bisnis yang baik. Kedua, kalau lu bicara dalam lingkungan profesi atau industri lu bisa berasumsi kalau orang-orang yang lu ajak ngomong ngerti istilah-istilah teknis yang bakal lu gunain. Tapi tetap lu harus membuat diri lu jelas. Kalau lu lagi ngomong sama orang-orang yang bukan atau di luar lingkungan industri lu, mungkin mereka akan awam dengan istilah-istilah tertentu. Jadi ingat untuk berbicara kepada mereka dengan bahasa yang umum. 3, waktu adalah uang. Jangan sia-siakan waktu orang yang lu ajak ngomong. Jangan ngarul ngidul ke pembicaraan yang tidak penting. Contoh, lu pasti bakal malas kalau ada orang yang datang terus berbasa-basi dulu sebelum akhirnya berterus terang kenapa orang tersebut datang. Jangan sampai diri lu berada di posisi yang membuang waktu orang. Waktu adalah uang. Bagaimana untuk menjual? Semua orang menjual sesuatu. Lu menjual diri dan pendidikan lu serta pengalaman lu setiap hari dalam pekerjaan lu. Menurut Larry King, menjual bukan hanya soal produk atau jasa, tapi juga tentang menyampaikan ide, membangun hubungan, dan meyakinkan orang lain. Prinsip utama dalam seni menjual. 1. Jadilah pendengar yang baik. Orang lebih suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Dengan mendengarkan, Anda memahami kebutuhan mereka dan bisa menyesuaikan cara menyampaikan pesan. 2. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Jangan terlalu banyak jargon dan bahasa teknis yang bisa membingungkan calon pelanggan. 3. Buat hubungan emosional. Orang cenderung membeli dari seseorang yang mereka suka dan percaya. Bangun kepercayaan yang tulus. 4. Tunjukkan manfaat bukan hanya fitur. Jangan hanya bicara soal spesifikasi, tapi jelaskan bagaimana produk atau ide Anda bisa memecahkan masalah mereka. 5. Percaya diri tapi tidak memaksa. Yakinkan tanpa terkesan agresif atau memaksa, karena orang cenderung menolak bila ditekan. 6. Gunakan humor dan cerita. Humor dan storytelling membantu menciptakan keterikatan dan membuat pesan lebih mudah diingat. King menekankan bahwa menjual adalah tentang komunikasi yang persuasif, membangun hubungan, dan memahami kebutuhan orang lain, bukan sekedar mempromosikan sesuatu. Bagaimana berkomunikasi ketika wawancara kerja? Tak ada produk apapun sepenting diri lu sendiri. Menjual diri sendiri dalam wawancara, dalam kinerja lu, dalam
kerjaan lu, supaya lu dapat promosi dan bisa kerja dengan orang luar dan membuat diri lu menarik ke perusahaan-perusahaan lain. Ada 4 tips ketika menjual diri, yaitu 1. Hal unik apa yang lu bawa. Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan bos lu ke lu, tapi tanyakan apa yang dapat lu lakukan untuk bos lu. Jangan memberitahu orang yang mewawancari lu apa yang udah ada di resume yang mereka baca. Beritahu bagaimana lu bisa ngelakuin pekerjaan itu lebih baik daripada orang lain. Jualah kelebihan Anda, bukan fitur lu. 2. Keterbukaan. Lagi-lagi keterbukaan dan kejujuran adalah hal yang mutlak dalam pembicaraan sosial dan bisnis bila ingin sukses. Komunikasikan antusiasme lu kepada pekerjaan itu. 3. Persiapan. Siapkan poin-poin kunci yang ingin lu buat tentang diri lu. Lakukan latihan wawancara dengan teman untuk menambah kesiapan sebelum lu wawancara. 4. Bertanyalah. Ajukan pertanyaan. Lu bisa belajar tentang perusahaan yang lu lamar. Para bos menghargai orang yang menunjukkan inisiatif mengajukan pertanyaan yang bagus tentang perusahaan. Bagaimana ketika berbicara kepada atasan? Cara lu ngomong ke atasan lu akan berbeda dengan cara lu ngomong ke teman sejawat atau bawahan lu. Ini sifat dasar manusia. Karena menurut definisi, atasan lu bukan teman lu. Seorang letnan 2 tidak akan berbicara dengan jenderal komandan seperti dia berbicara ke rekan-rekan letnannya. Sudah sepantasnya lu ngomong sama atasan dengan cara yang berbeda. Tidak perlu merendahkan diri ataupun menjilat. Banyak bos yang gak suka kalau lu menjilat kayak gitu. Lu perlu mengenal atasan lu tapi bukan dengan cara yang sok akrab. Bersikaplah jelas dan langsung dan gunakan nada yang hormat tapi percaya diri. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaan dan meminta bantuan ke atasan lu kalau lu mengalami kesulitan. Ingat aturan di awal, yaitu keterbukaan. Kalau ada masalah yang bisa mempengaruhi performa bersama, tidak ada salahnya untuk meminta bantuan. Kalau diminta bantuan malah atasan lu paranoid atau tolol gak mau bantuin, kalau itu yang terjadi, lu perlu cari posisi baru atau kerjaan baru. Masalahnya ada pada atasan lo, bukan pada lo. Bagaimana ketika berbicara pada bawahan? Tadi sudah dijelaskan kalau berbicara dengan atasan, tapi bagaimana kalau lu yang jadi atasan dan lu berbicara ke bawahan lu? Sebaiknya kayak gimana? Petunjuk praktisnya masih sama, yaitu berbicaralah pada orang yang bekerja sama lu, segimana lu pengen atasan lu ngomong sama diri lu. Biasanya ada waktu dan tempat untuk berbicara pada bawahan, seperti pada waktu evaluasi. Yang terpenting itu ada jadwal yang teratur untuk memberitahu mereka pekerjaan yang akan mereka lakukan. Apakah pekerjaan yang mereka lakukan itu baik atau tidak. Berilah pujian pada pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Jika ada yang tidak beres, katakanlah pada mereka. Jangan menghindari konfrontasi dan berharap masalahnya beres dengan sendirinya. Jangan menghindar lalu menggunakan salah satu staf lu untuk menyampaikan kekecewaan hanya karena lu gak mau konfrontasi. Tunjukkan profesionalisme dan sampaikan kekecewaan itu sendiri. Tips ketika meeting. Kalau lu jadi peserta, cara terbaik untuk menghemat waktu, gak usah datang. Jika kehadiran lo gak terlalu diperlukan, mintalah izin dan buat alasan berhalangan. Semakin sedikit bicara, semakin baik. Begitu lo hadir, jika lo tidak terlibat dengan topik yang didiskusikan, hindari keinginan untuk masuk ke pembicaraan hanya karena lo pengen menarik perhatian. Banyak orang yang ikut-ikutan ngomong dalam rapat hanya karena mereka pengen dilihat dan diperhatikan. 3. Jangan menjatuhkan orang lain. Dalam rapat akan ada banyak orang yang berbicara hal-hal yang bodoh dan tidak berguna. Tahan godaan untuk mencemooh orang yang ngomong hal-hal tersebut. Karena ini adalah jalan pintas untuk membuat musuh jangka panjang, dan ini nggak akan ngebantu lo. 4. Bersedia untuk menanyakan pertanyaan yang tampak sepele. Rapat kadang menghasilkan personalitas dan mentalitas kelompok. Ketika seseorang di awal mengungkapkan dasar pemikiran di awal pertemuan, semua orang di sekitar biasanya akan ikut-ikutan. Kamu perlu seseorang yang mampu menanyakan hal-hal sepele yang dilewatkan oleh mentalitas kelompok tersebut. 5. Jangan berbicara tanpa persiapan. Kalau lu jauh-jauh hari udah diminta untuk berbicara atau lu pengen mengatakan sesuatu, buatlah catatan sebelumnya. Kalau enggak, lu bakal ngomong terlalu lama dan ngelantur. Dan jangan lupa gunakan humor. Pertemuan yang perlu diselingi dengan tawa sebentar, terutama kalau rapat yang sudah berlarut-larut dan belum ada yang bisa menyelesaikan rapat tersebut. Teknik Stenggeles. Teknik mengelak yang biasa dipakai oleh politisi. Ketidakjelasan bisa menjadi keuntungan untuk Anda. Para politikus suka melakukan hal ini, menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang sama sekali tidak ada artinya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terdesak. Jawaban yang menggunakan bahasa berbelit-belit dinamakan Stenggeles. Contohnya, apa langkah konkret pemerintah untuk mengatasi inflasi? Kalau jawaban yang langsung, politisi bisa bilang, kita akan melakukan A, B, dan C. Tapi kalau dengan teknik Stenggeles, maka jawabannya jadi, nah, inflasi itu kan sesuatu yang menarik. Kalau harga naik, orang merasa ada inflasi. Kalau harga turun, ya itu sesuatu yang lain lagi. Yang jelas, kita sedang bekerja keras. Tim ahli kita sudah membahas ini secara mendalam. Dan tentu saja, rakyat bisa yakin bahwa kita mengambil langkah yang paling tepat untuk memastikan semuanya tetap berada di jalurnya. Jadi mari kita lihat perkembangan di depan. Itulah menjawab dengan tidak menjawab supaya posisi jabatan aman. Teknik bicara di depan umum.
Berbicara di depan umum sama halnya seperti hal-hal lain di dunia, selalu akan ada saat pertama kali melakukannya. Dan sangat wajar untuk takut untuk pertama kali melakukannya. Banyak yang masih takut untuk berbicara di depan umum walaupun sudah sering melakukannya. Kita sepertinya mempercayai kalau ada hal mistis dalam berbicara di depan umum, semacam pengetahuan rahasia yang membuat orang menjadi pembicara yang baik. Begitu banyak buku tentang topik ini. Larry King memberi presentasi banyak sekali pada banyak grup, dan rahasia dia dalam berbicara di depan umum tidak berbeda dengan jenis pembicaraan yang lain. Ini adalah cara untuk membagikan pikiran ke orang lain. Di suatu sisi, berbicara di depan umum itu lebih mudah karena lo bakal ada di dalam kondisi penuh arah percakapan. Ini mengarah pada kunci pertama menjadi pembicara publik yang sukses. Bicaralah hal-hal yang lo pahami. Ini sepertinya jelas, tapi pembicara sering melakukan kesalahan dengan mengambil topik yang tidak sepenuhnya mereka pahami, sehingga mengakibatkan 1. Audiens lo menjadi bosan kalau mereka lebih tahu lebih banyak daripada lo. 2. Kalau lo tidak yakin dengan subjeknya, lo juga tidak bisa yakin dengan perilaku lo. Carilah subjek yang Anda kuasai ketika presentasi. Kunci kedua untuk menjadi pembicara publik yang baik adalah mengikuti moto pramuka, bersiap. Kalau lo memahami subjek yang akan dibicarakan dengan benar, maka presentasi atau bicara depan umum tidaklah sulit. Lo akan lebih mudah menyusun pikiran lo dengan struktur berikut. 1. Katakan pada mereka apa yang akan lo omongin. 2. Katakan isi pembicaraan lo. 3. Katakan pada mereka apa yang telah lo omongin. Ingat, kalau lo ngasih tahu audiens apa yang akan lo omongin di awal, mereka akan lebih mudah mengikuti presentasi lo. Di akhir, coba untuk menyimpulkan poin penting dalam kalimat yang sedikit berbeda dengan kalimat pembuka. Kalau lo harus memberi presentasi dengan topik yang gak pernah lo omongin, lo harus membuat persiapan. Gunakan catatan atau naskah dan berlatih presentasi beberapa kali supaya lebih mengerti topiknya. Tips ketika presentasi. 1. Tetaplah audiens lo. Larry King berulang-ulang menjelaskan betapa pentingnya membuat kontak mata. Pastikan lo melihat penonton dan bukan hanya melihat naskah atau catatan, apalagi melihat tembok atau jendela di samping. 2. Pelajari pemenggalan kata dan perubahan suara yang pengen lo pakai. Beberapa pembicara ketika membaca dari teks selalu menggarisbawahi kata-kata yang ingin mereka tekankan. Tandai dan tegaskan frase yang pengen lo tekankan. Ini untuk memastikan lo memberi tekanan pada saat yang tepat dan memastikan lo gak ngomong secara monoton dan membosankan. 3. Berdiri tegak. Jangan bersandar. Bersandar membuat pernafasan terganggu dan tidak sopan. 4. Kalau menggunakan mic, taruhlah agak ke atas dan minta teknisi membantu lu menyeting hal tersebut. Karena kalau mic lebih bawah daripada lu bakal membungkuk seperti burung bangau. Berbicaralah normal ke mic karena itu gunanya mic. Nggak perlu teriak-teriak. Kenali audiens lu. Entah berapa banyak aturan untuk public speaking baik, tapi yang paling pasti mengenali audiens itu pasti ada di salah satu aturan tersebut. Triknya adalah pastikan kamu ingat siapa audiens lu, apa minat mereka, dan apa yang mereka ingin dengar dari lu. Kalau lu disuruh presentasi dari jauh dan lu belum kenal kelompok atau audiens yang akan hadir, sebagai persiapan lu sebaiknya tanya apa organisasinya, siapa aja anggotanya, dari mana mereka berasal, berapa lama lu diminta berbicara, dan apakah ada sesi tanya jawab dengan audiens. Dan sebaliknya, jangan berasumsi orang yang duduk di penonton kenal sama lo. Ketika public speaking juga ingat untuk brevi atau ringkas dan KISS. Brevi atau ringkas dalam penggunaan kata-kata. Ini menggambarkan komunikasi yang padat, jelas, dan langsung ke pokok pembicaraan tanpa bertele-tele. KISS singkatan dari keep it simple, stupid, atau bikin simple, jangan dipersulit, bodoh. Prinsip KISS menekankan pentingnya kesederhanaan dalam berbicara. Tak perlu kata-kata murahan, tak perlu kata-kata rumit, istilah teknis, atau kata-kata trendy dalam presentasi. Itulah rahasia-rahasia Larry King dalam berkomunikasi yang membuatnya menjadi raja, ngobrol, dan berbicara di era 90-an. Ingat kata Larry King, kalau orang sukses sudah pasti dia jago berkomunikasi. Ini Jamu Otak, like dan subscribe untuk kalian yang suka ilmu pengembangan diri.